No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang kami hormati. Saya Arasy Akbarul Rizky dan rekan saya ada Adi Rifaldi, Elsa Tri Oktaviani, Siti Amanah, dan Sri Wulan Purnamasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang memiliki tema GALI atau Gadget Limitation. Baik, perkenalkan nama saya Siti Amanah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan solusi pengembangan. Latar belakangnya itu, gadget merupakan perangkat media elektronik yang memiliki beragam fungsi dan kegunaan. Saat ini, gadget memang sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Manfaat dan kegunaan dari gadget sendiri sudah banyak diketahui. Jenis gadget yang tersedia saat ini cukup banyak, diantaranya ada komputer, laptop, matchbook, smartphone, dan lain-lain. Masalah selama beberapa tahun terakhir, penggunaan gadget telah meningkat secara substansial dan menimbulkan kekhawatiran yang berkembang tentang efek dan kesehatan yang dikaitkan dengan paparan medan elektromagnetik dan radiasi gelombang mikro yang dihasilkan oleh gadget tersebut. Radiasi yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan akan menandakan masalah kesehatan masyarakat secara luas. Selanjutnya, solusi pengembangan. Mengingat banyaknya jenis gadget dan dampak buruk penggunaan gadget, dalam permasalahan ini kami membuat salah satu program sebagai salah satu solusi yang dapat dikembangkan secara luas, yaitu dengan GALI atau Gadget Limitation, yang dimana program GALI ini akan berfungsi untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan dan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Selain anak di usia dini, ini juga berlaku untuk semua kalangan. Perkenalkan, nama saya Elsa Tri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi adalah untuk membantu pengguna mengurangi gadget, terutama ponsel pintar atau tablet. Aplikasi semacam ini dapat memiliki beberapa manfaat, tidak hanya bagi pengguna saja, melainkan para pembuat aplikasi di antaranya. Selanjutnya, manfaat bagi pengguna. Yang pertama, mengurangi kecanduan gadget bagi semua kalangan. Kedua, menjaga kesehatan. Ketiga, mengelola waktu dengan lebih baik. Keempat, mengurangi konsumsi media sosial. Dan yang terakhir, pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, manfaat pembuat aplikasi. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Kedua, reputasi positif. Ketiga, inovasi berkelanjutan. Dan yang terakhir, kepercayaan pengguna. Selanjutnya, manfaat bagi dokter. Yang pertama, menyediakan ruang untuk refleksi dan mengembangkan profesional. Kedua, memfasilitasi komunikasi yang lebih fokus. Ketiga, mendorong kesehatan mental pasien. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan kecemasan pasien. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai manfaat aplikasi bagi pengguna, pembuat aplikasi, dan juga dokter. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget meliputi yang pertama ada faktor internal, di mana di sini faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu. Di antaranya yaitu ada A, tingkat sensation seeking yang tinggi, B, self-esteem yang rendah, C, kepribadian ekstraversi yang tinggi, D, kontrol diri yang rendah. Yang kedua ada faktor situasional. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mengarah pada penggunaan gadget sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dalam hal ini, individu akan cepat bertindak ketika berada pada situasi yang tidak nyaman dan merasa terganggu. Dan yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial terdiri atas faktor penyebab kecanduan gadget sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontrak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan gadget untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara langsung.
Dan yang keempat ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu diri. Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang gadget dan berbagai fasilitasnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sitemap dan pembuatan sitemap. Pengertian sitemap. Sitemap adalah model konten situs web yang dirancang untuk membantu pengguna dan mesin pencari menavigasi situs. Sitemap dapat berupa daftar halaman atau dengan tautan hierarkis yang disusun berdasarkan topik, bagan organisasi, atau dokumen XML yang menyediakan instruksi untuk bot mesin pencari-carinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembuatan sitemap. Yang pertama ada gali atau gadget limitation. Dibagi menjadi 9 bagian. Di bagian pertama ada halaman tampilan awal. Selanjutnya ada halaman tampilan second up. Selanjutnya ada halaman tampilan login as user. Selanjutnya ada halaman tampilan profile. Di bagian kedua ada halaman tampilan menu. Di bagian ketiga ada halaman tampilan gadget limitation. Selanjutnya ada halaman tampilan setup timer, memilih aplikasi yang akan dipasang timer. Selanjutnya ada halaman tampilan setup timer sesudah memilih aplikasi yang dipasang timer. Selanjutnya ada halaman tampilan notifikasi batas waktu penggunaan aplikasi telah habis. Selanjutnya ada halaman tampilan digital well-being. Selanjutnya ada halaman tampilan dashboard. Di bagian keempat ada halaman tampilan kontrol orang tua. Selanjutnya ada halaman tampilan menghubungkan email anak dengan perangkat orang tua. Selanjutnya ada halaman tampilan membatasi konten atau tontonan anak. Di bagian kelima ada halaman tampilan notes. Selanjutnya ada halaman tampilan menambah dan mengubah catatan. Selanjutnya ada halaman tampilan all notes, mengakses semua catatan dalam satu ruang. Di bagian keenam ada halaman tampilan konsultasi. Selanjutnya ada halaman tampilan memilih kesehatan mental. Selanjutnya ada halaman tampilan memilih dokter. Selanjutnya ada halaman tampilan menampilkan dokter yang dipilih. Selanjutnya ada halaman tampilan ringkasan pembayaran. Selanjutnya ada halaman tampilan melakukan pembayaran dengan metode yang dipilih. Selanjutnya ada halaman tampilan bukti pembayaran. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via chat. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via telepon. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via video call. Di bagian ketujuh ada halaman tampilan logout. Selanjutnya ada halaman tampilan login. Di bagian ke-8 untuk login as dokter. Selanjutnya ada halaman tampilan mendapat notifikasi pesan dari pasien. Selanjutnya ada halaman tampilan melakukan sesi konsultasi. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via chat. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via telepon. Selanjutnya ada halaman tampilan konsultasi via video call. Selanjutnya ada halaman tampilan logout. Di bagian ke-9 untuk login as admin. Selanjutnya ada halaman tampilan, terdapat 4 menu, diantaranya ada dokter. Selanjutnya ada halaman tampilan, mengedit pilih dokter. Selanjutnya ada halaman tampilan, edit dokter. Selanjutnya ada halaman tampilan, menambah dokter dan simpan. Selanjutnya ada halaman tampilan, menampilkan dokter yang sudah ditambahkan. Selanjutnya ada halaman tampilan, pilih dokter yang sudah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya ada halaman tampilan logout. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasy Akbar Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mockup. Di sini terdapat cover. Cover adalah sebuah tampilan awal pada aplikasi di mana user untuk pertama kalinya ketika membuka aplikasi ini akan menampilkan sebuah logo. Oke, selanjutnya ada
sign up or sign in atau sign up. Sign in atau sign up ini pada halaman ini user masuk akun jika sudah ada. Jika user belum memiliki akun, maka user bisa membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya ada sign in. Sign in adalah pada halaman ini user memasukkan input data jika sebelumnya sudah mendaftarkan akun. Profile. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman profil pribadi mereka di mana mereka dapat mengisi informasi pribadi mereka seperti email, nama, password. Setelah mengisi informasi pribadi user, dapat menyimpan profil yang sudah diisi. Selanjutnya ada halaman menu. Pada halaman menu ini, user bisa memilih 3 fitur. Di antaranya ada gadget limitation, note, dan konsultasi. Setelah user klik salah satu fitur, maka akan diarahkan ke fitur yang telah dipilih. Yang pertama ada gadget limitation. Setelah memilih menu gadget limitation, pengguna akan diarahkan ke 4 fitur yang dapat membantu mengelola penggunaan gadget, antara lain adalah app timer, digital wellbeing, dashboard, dan kontrol orang tua. App timer. Dan fitur ini user dapat mengatur batasan waktu penggunaan untuk aplikasi. Nah, timer setelah mengatur waktu penggunaan aplikasi pada fitur app timer, waktu akan terus berjalan sesuai batas waktu yang telah diatur oleh user. Pada halaman ini muncul notifikasi batas penggunaan aplikasi telah berakhir dan aplikasi yang sudah user pasang timer tidak bisa digunakan atau dibuka secara otomatis lagi. Digital bank atau parental control. Halaman ini user bisa melihat data tentang berapa lama waktu yang dihabiskan dalam penggunaan aplikasi, sama halnya dengan grafik di atas. Nah, grafik pada halaman ini user bisa melihat perkembangan penggunaan aplikasi selama 7 hari. Hal ini tidak untuk melihat seberapa sering user menggunakan gadget dalam 7 hari tersebut. Nah, selanjutnya ada kontrol orang tua. Pada halaman ini user bisa menghubungkan email anak langsung dengan perangkat orang tua yang dapat membantu orang tua memantau aktivitas online anak. Nah, pada halaman ini profil menampilkan profil email anak yang sudah dihubungkan dengan perangkat orang tua. Oke, selanjutnya ada batasan konten. Pada halaman ini orang tua dapat mengatur konten untuk anak, memastikan bahwa anak hanya mengakses materi yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada notes. Pada halaman ini user bisa menulis beberapa catatan mengenai aktivitas sehari-hari dan notes mengenai pekerjaan. Selain itu user juga bisa menulis beberapa list termasuk list barang dan lain-lain. Selanjutnya ada pada halaman ini user bisa mengubah note yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan beberapa foto. User juga bisa mengganti font untuk mempercantik tulisan. Pada halaman Alnos bisa mengakses semua catatan dalam satu tempat. Selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi halaman ini user bisa melakukan konsultasi via online dengan psikolog mengenali kesehatan mental yang dialami oleh user bisa mengakibat dari kecenderungan gadget. Selanjutnya ada kesehatan mental. Halaman ini menampilkan beberapa kesehatan mental yang dialami oleh user. User bisa melakukan konsultasi online dengan psikolog dengan mengklik konsultasi sekarang. Pada halaman ini, user bisa memilih dokter yang sesuai untuk melakukan konsultasi yang lebih terarah dan efektif. Jadi ada halaman dokter. Dokter ini menampilkan yang dipilih oleh user dan melakukan konsultasi. Rincian pembayaran. Pada halaman ini, user melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi. Selanjutnya ada pada halaman ini user melakukan metode pembayaran melalui link aja. Nah, setelah user melakukan pembayaran pada halaman ini akan ditampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya itu masuk ke halaman chat. Setelah user melakukan pembayaran pada halaman ini user melakukan konsultasi via chat. Telepon. Halaman ini juga user bisa melakukan konsultasi melalui via telepon. Tidak hanya via telepon, user juga bisa melakukan konsultasi via video call. Nah, setelah merasa selesai, maka user bisa logout dari akun tersebut. Nah, setelah melakukan logout, user akan ditampilkan login lagi untuk masuk ke akun yang sudah didaftarkan. Nah, ini adalah mockup dokter. Login dokter. Dokter dapat melakukan login ke sistem dengan melakukan ID dokter dan password mereka untuk mengakses informasi pasien dan menjalankan tugas medis secara efisien. Menurut dokter, pada halaman ini, dokter menerima notifikasi chat dengan pasien untuk melakukan konsultasi. Jadi, yang asalnya konsultasi, jadi chat with patient. Nah, ini adalah chat, halaman chat. Ini menampilkan pesan dari pasien untuk melakukan sesi konsultasi.
Selanjutnya ada halaman ini menampilkan pesan dari pasien mengenai keluhan yang dialaminya. Telepon. Halaman ini dokter bisa melakukan konsultasi dengan pasien melalui via telepon. Oke. Video call. Video call juga. Jadi dokter bisa melakukan video call juga ya sama user. Selanjutnya dokter bisa melakukan logout juga. Diberi dua pilihan atau mau logout atau ingin tetap di aplikasi. Nah ini mockup tampilan admin. Pada halaman ini admin masuk ke sistem sebagai administrator dengan menggunakan kredensial khusus admin. Pada halaman ini terdapat menu dokter yang di mana admin bisa mengelola informasi dokter secara efisien. Halaman ini terdapat opsi pilih dokter yang memungkinkan admin untuk memilih dokter yang ingin diedit. Selanjutnya, setelah memilih dokter yang akan diedit, pada halaman ini admin bisa mengedit dokter Freya ditambahkan atau diganti dengan dokter yang dipilih admin. Halaman ini adalah admin menambahkan informasi dokter ke dalam database termasuk nama spesialis dan data kontaknya. Halaman ini menampilkan dokter yang sudah didaftarkan. Pada halaman ini terdapat menu dokter yang dimana admin bisa mengelola informasi dokter secara efisien. Tampilan ini admin diberikan dua pilihan, keluar dari aplikasi atau tetap berada di aplikasi dengan mengklik batal. Baik, kesimpulan dari aplikasi yang kami buat ini yaitu Gadget Limitation memiliki dampak positif pada kesehatan mental, kontrol diri, kualitas tidur, interaksi sosial, dan tanggung jawab sosial pengembang. Studi-studi ini memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung pengguna dalam mengelola waktu penggunaan gadget yang lebih bijak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.